Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhani. Saya dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dalam sistem operasi. Penjadwalan dalam sistem operasi terbagi 4, yaitu yang pertama, konsep dasar dan definisi dari scheduling. Yang kedua, scheduling, proses, dan multi-programming. Yang ketiga, 4 jenis scheduling. Yang keempat, ada algoritma pada scheduling. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang definisi scheduling. Definisi scheduling merupakan suatu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi, melibatkan kernel, aplikasi, serta proses, terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Selanjutnya ada multi-programming, adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada suatu waktu. Seperti contohnya, dalam suatu waktu sebuah program sedang menggunakan CPU, sedangkan program yang lainnya menggunakan hard disk. Selanjutnya ada multiprocessing, adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan dengan teknologi berbasis multiprosesor, seperti contohnya komputer server. Selanjutnya ada peran scheduling. Terdapat peran penting dari scheduling, diantaranya yang pertama adalah memaksimalkan throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam suatu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Yang kedua, memaksimalkan kinerja dan waktu prosesor. Yang ketiga, efisien proses atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Keempat, ada keadilan atau fairness pada sebuah job dan aplikasi. Fairness adalah proses. Yang kelima, ada response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Yang keenam, optimalisasi sumber daya atau resource. Selanjutnya, ada beberapa jenis scheduling. Yang pertama, itu penjadwalan jangka panjang atau bisa disebut dengan long term. Bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Yang kedua, ada penjadwalan jangka menengah atau medium term, adalah suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Yang ketiga, penjadwalan jangka pendek atau short term, adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. 4. Penjadwalan I/O. I/O sendiri berarti memilih proses yang mana akan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O, device di antara beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Selanjutnya, beberapa jenis-jenis algoritma scheduling. Yang pertama ada round robin scheduling. Yang kedua ada first come dan first served scheduling atau bisa disebut dengan FCFS. Yang ketiga ada shortest job first scheduling atau bisa disingkat dengan SJF. Nah, baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.